Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 5 Oktober, judulnya Kesempatan Kedua. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Amin. Dalam Yosua 2 ayat 1, Bilangan 13 ayat 1, 2, 25-28, dan juga ayat 33. Juga Bilangan 14 ayat 1-12. Dinyatakan bahwa Yosua memulai misi menaklukkan tanah perjanjian dengan mengirimkan mata-mata. Tempat dari mana kedua mata-mata itu dikirim dalam Yosua 2 ayat 1 adalah hutan akasia yang disebut Sitim dalam teks Ibrani. Dan ini mengingatkan kita pada 2 episode negatif dalam sejarah Israel. Yang pertama adalah kisah mata-mata sebelumnya dalam Bilangan 13 yang menampilkan elemen-elemen penting yang sama, yaitu penugasan para mata-mata, tugas rahasia para mata-mata ke wilayah musuh, kembalinya para mata-mata, laporan para mata-mata tentang temuan mereka, dan keputusan untuk bertindak berdasarkan laporan tersebut. Kejadian lain di Sitim mewakili salah satu pelanggaran perjanjian yang paling menantang dan penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel. Ketika atas dorongan Bileam, mereka melakukan pesta pora dengan wanita Moab dan menyembah dewa-dewa Moab. Bilangan 25 ayat 1-3, Bilangan 31 ayat 16. Dalam konteks ini, nama Sitim menciptakan ketegangan yang luar biasa sebagai hasil dari keseluruhan cerita. Akankah ini menjadi kegagalan lain di perbatasan tanah perjanjian? Ataukah ini akan mengarah pada penggenapan janji sebelumnya yang telah lama ditunggu-tunggu? Dalam Yohanes 18 ayat 16-18, juga ayat 25-27, dan Yohanes 21 ayat 15-19, ada persamaan yang ditemukan antara kesempatan kedua yang diberikan kepada Israel sebagai sebuah bangsa dan kesempatan kedua Petrus sebagai seorang pribadi setelah ia menyangkal Yesus Tuhan. Allah adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua, bahkan berulang kali. Alkitab menyebut kesempatan kedua, bahkan kesempatan berulang kali, sebagai anugerah. Anugerah adalah menerima apa yang tidak layak kita terima. Pengajaran Alkitab penuh dengan konsep anugerah. Roma 5 ayat 2, Efesus 2 ayat 8, Roma 11 ayat 6. Allah dengan penuh kasih karunia menawarkan kepada setiap orang kemungkinan untuk memulai hidup baru. Titus 2 ayat 11-14. Petrus sendiri mengalami anugerah ini dan mendorong jemaat untuk bertumbuh dalam anugerah atau kasih karunia 2 Petrus 3 ayat 18. Dan kabar baiknya lagi adalah kita mendapatkan lebih dari sekedar kesempatan kedua. Jika tidak ada kesempatan kedua, keberadaan kita akan berbeda. Ingat kembali tentang pengalaman bangsa Israel ketika diberi kesempatan kedua untuk memasuki Kanaan, dan tentang kasih karunia atau anugerah yang diberikan kepada Petrus setelah ia menyangkal Tuhannya. Kejadian-kejadian ini seharusnya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus mengulurkan kasih karunia atau anugerah kepada mereka yang membutuhkannya. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka,
karena Ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ulangan pasal 19. Tuhan memberkati kita semua.